Diva. Nama saya Dena Sawitri. Nama saya Iza Nabila. Kami di sini lagi di Job Fair ya. Mau wawancara tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini. Ya, tentang perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Saksikan ya. Ya. Selamat siang, maaf mengganggu waktunya. Jadi di sini kami itu mendapatkan tugas untuk mempertanyakan ada apa aja sih yang di sini tuh gitu, kayak ini kan tentang PNM. Nah, PNM itu bergerak di bidang apa aja sih, Kak? Oke, kalau PNM sendiri itu bergeraknya di bidang jasa keuangan dan non bank. Jadi kita PNM itu bukan bank dan juga bukan koperasi. Jadi badan usaha dan termasuk juga ke BUMN, tahu ya BUMN, badan usaha milik negara. Kriteria apa aja sih, Kak, untuk masuk ke PNM ini? Oke, untuk kriterianya kita pertama perempuan usia 17 sampai 25 tahun, pendidikan SMA sampai S1 ya, dan bisa mengendarai sepeda motor. Nah, ini Pak, mungkin dalam hati Mungkin cukup, Kak. mungkin ada pertanyaan. Mungkin cukup ya, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Halo Bapak, izin menanyakan tentang LPK New York Course Hospital. Iya, oke. Itu ya. Monggo silakan. Baik, New York Hospitality Yogyakarta ini adalah pendidikan dan membantu untuk bekerja di luar negeri. Khususnya kita bergerak di bidang pariwisata atau perhotelan kapal pesiar, karena kapal pesiar itu sering disebut juga dengan hotel terapung atau floating hotel. Itu. Untuk pendidikannya berapa lama, Pak? Untuk pendidikan kami intensitas 1 bulan, selama 1 bulan di Yogyakarta. Setelah 1 bulan nanti kita salurkan untuk di hotel yang sudah bekerja dengan kami selama 6 bulan. Dan setelah 6 bulan baru kembali lagi ke kantor kami untuk program berikutnya, yaitu penempatan kerja di darat ataupun di kapal pesiar. Berarti setelah selesai pendidikan langsung kerja apa gimana? Ya, setelah pendidikan 1 bulan nanti itu kita namakan dengan OJT, on the job training atau magang ya, lebih dikenal dengan magang. 6 bulan di hotel Jogja. Di situ setelah 6 bulan baru bekerja. Untuk kualifikasinya itu apa saja, Pak? Untuk kualifikasi kita pria wanita usia itu minim 18 tahun untuk on the job training. Dan untuk bekerja di luar negeri itu di darat di atas 19 sampai 21 sampai 34 itu ke kapal pesiar. Jadi untuk kualifikasi tambahan juga untuk tinggi badan itu ada beberapa perusahaan yang memang ada kualifikasi tinggi badan, ada yang tidak membutuhkan tinggi badan. Jadi intinya sih di atas 150 cewek, dan kalau cowok di atas 158. Berarti harus ideal atau bagaimana, Pak? Untuk ideal, kalau kita ngomong ideal itu untuk kasus kemarin itu ada kandidat kami yang beratnya 110. Nah, kalau untuk ideal itu memang harus diimbangi dengan tinggi badan. Nah, biasanya kalau gemuk tapi tinggi itu masuk itu, tapi ada yang nanti tidak masuk dalam arti karena memang ada beberapa program-program atau treatment dari perusahaan kapal yang diharuskan kandidat untuk melakukan medical check up atau tes kesehatan. Nah, tentunya juga harus anak-anak harus berolahraga ataupun mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, karena nanti ada medical check up yang meliputi tentang berat badan dan lemak seperti itu. Jadi saya pikir kalau memang ideal itu jauh lebih baik. Untuk posisinya sendiri tuh ada posisi apa saja, Pak? Untuk posisi di kapal pesiar kita banyak. Ada housekeeping yang bergerak di bidang housekeeping, yaitu nyapu, ngepel, atau kita bisa bilang dengan sebutan biasanya room boy ya, atau office boy. Ya, office boy itu
Ada yang housekeeping di bidang di bagian kamar, kita sebutnya room attendant. Ada yang kulineri masak ataupun bagian kulineri service, yaitu waiter atau waitress di restoran. Mungkin bagian-bagian itu. Nah, itu mau tanya di situ tuh skill yang mungkin bisa kita pelajari. Berarti cara buat ikut magangnya gimana, Pak? Ya, jadi nanti untuk langkah pertama itu adalah pendidikan 1 bulan di Jogja. Setelah 1 bulan baru kita salurkan untuk ke hotel 6 bulan untuk training atau magang 6 bulan. Habis itu baru kita salurkan untuk bekerja di luar negeri darat ataupun kapal pesiar. Jadi memang harus pendidikan dulu 1 bulan. Berarti ada pendidikan bahasanya juga ya? Ya, nanti dalam pendidikan kita akan ajari kandidat kami bahasa Inggris dan knowledge ataupun pengetahuan tentang perhotelan. Jadi kandidat itu belajar fokus tentang perhotelan, apa saja job description-nya atau pekerjaannya, bahasa Inggris. Karena itu kualifikasi yang dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri karena terkait dengan case contact atau communication skill kepada tamu. Iya, bisa lanjut. Jadi ada 3 jalur ya, jadi sehat lagi. Nah, sehatnya ini Kan lanjut ke proses setelah lulus kan bisa di dalam pendidikannya kan ada perhotelan ya, Pak? Iya. Itu perhotelan aja atau ada kayak masak-masaknya gitu? Ya, dalam departemen di hotel sendiri pun kita banyak sekali departemen meliputi ada housekeeping, ada kulineri yang masak ataupun servis di restoran seperti itu ya. Jadi bervariasi sih. Nah, nanti di saat pendidikan anak-anak akan kita lihat bagaimana kemampuannya, lebih ke housekeeping atau ke kulineri. Tapi kita kembalikan ke anak gimana dia ingin lebih prefer ke departemen apa yang dia inginkan seperti itu. Barulah kalian Begitu. Oh iya, saya harus Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Informasinya sangat bermanfaat sekali. Ya, jadi terima kasih juga. Mungkin satu motivasi dari kami ingin melihat anak-anak muda saat ini untuk bisa sukses dan lebih bisa bekerja keras dan ya meraih cita-cita. Karena masih muda, kesempatannya banyak banget. Ya, jadi kita sih pengen ya tetap sukses karena dengan sukses bisa membantu keluarga ataupun saudara. kalian pasti akan di Terima kasih, Bapak. Kak, selamat siang. Beda sama kita sekolah di sini. Sekolah hanya sebatas ya yang kita Kriteria butuhkan untuk masuk di ke Alfamart acara kita hari ini acara Oke, untuk di Alfamart ini terbuka untuk baik laki-laki maupun perempuan ya, selama minimal usianya 18 tahun. Minimal 18 tahun, lalu belum menikah, gitu ya. Dan pendidikannya minimal SMA atau SMK sederajat. Seperti itu. Di sela-sela kesibukan ya Pak ya. Nah, untuk penempatan itu ya tuh ditentukan oleh PT-nya atau dari kitanya? Bapak tidak panas seperti Oke, untuk penempatan kerjanya atau nanti kerja di mana itu akan ditentukan oleh perusahaan. Jangan bosan. Gitu ya, tapi akan menyesuaikan dengan domisili masing-masing. Mungkin teman-teman saya undur diri. Kriterianya gimana? Kriteria apa? Tadi kan udah. Iya, kayak kan nanti kan ada tinggi badannya gitu. Oh, oke. Kita terbuka ya, terbuka untuk semua kalangan dengan syarat tadi minimal usianya 18 tahun. Karena kan 18 tahun itu udah legal untuk menjadi seorang pekerja. Gitu. Lalu pendidikannya minimal SMA atau SMK sederajat. Untuk tinggi Gitu. badan sama berat badan itu ada ketentuannya tidak? Oh, kalau itu nggak ada ketentuannya. Jadi semua open. Gitu ya. Selama tadi sesuai dengan kualifikasi dan dia mempunyai kemampuan gitu ya untuk bisa bekerja di Alfamart. Nah, kemampuan khususnya itu apa? Atau harus bisa menguasai komputer, Microsoft Office gitu atau apa? Oke, kalau di Alfamart itu nggak ada kemampuan khusus gimana ya? Karena nanti kita juga ada namanya training, ada pelatihannya. Jadi ketika sudah lulus seleksi nanti akan di training dulu. Jadi teman-teman yang tadinya belum bisa komputer akan diajarkan cara menjadi kasir gitu ya, mengoperasikan komputer atau mengangkat barang dan sebagainya. Jadi nggak masalah, jangan takut di Alfamart wah harus bisa komputer jadi kasir, nggak. Teman-teman, penting teman-teman punya kemampuan, punya kemauan juga untuk bisa bekerja di Alfamart insya Allah. Untuk trainingnya itu tahap berapa bulan? Atau berapa hari gitu?
Untuk training nggak lama kok, maksimalnya palingan 2 minggu gitu. Pokoknya masuk dulu ke Alfa, nanti bakal tahu kayak gimana di Alfa. Nah, setelah di training itu kan pasti biasanya ada kontrak ya. Nah itu kalau di trainingnya nggak lulus itu langsung dikontrak atau langsung out aja? Ya, kalau tidak lulus training bisa mengulang trainingnya gitu. Mengulang terus gagal ngulang sampai Iya, masuk. coba lagi terus. Tapi ngapain dicoba-coba lagi? Ngulang-ngulang terus kan sayang waktunya ya. Kayak gitu. Jadi ketika sudah training harus serius. Dikenakan biaya nggak Kang untuk masuknya? Di Alfamart seluruh prosesnya gratis teman-teman. Dari mulai daftar kayak gini tuh teman-teman nggak ada biaya. Ketika nanti training pun teman-teman gratis, tidak dipungut biaya apapun, gratis lah pokoknya. Hanya siapkan fisiknya, mentalnya, udah. Modalnya itu aja, gitu. Terbagi menjadi berapa staff kayak gitu? Staff gimana? Kayak ada yang gudang, asir. Oke, kalau yang awal-awal semua yang masuk pasti nanti dari bawah dulu ya, dari crew store atau karyawan toko dulu. Kalau di gudang berarti helper, gitu. Nanti seiring berjalan waktu, berapa tahun kemudian naik jabatan dan sebagainya. Jadi kalau misalkan baru masuk ya posisinya di karyawan toko. Nah untuk kenaikan jabatan itu berprosesnya tuh berapa tahun tuh Kang? Sesuai dengan kemampuannya. Kalau dari kru nanti misalkan kepala toko dan sebagainya itu bisa dalam waktu 2 tahun juga bisa. Kita akan naik jabatan. Kerjanya kepala toko ngapain? Kerjanya mengawasi atau mengkoordinir ya terkait jalannya transaksi di toko tersebut gitu ya. Apakah sesuai SOP atau tidak, terus juga bertanggung jawab dengan keadaan toko dan sebagainya. Gitu. Cukup? Oh iya cukup. Cukup? Terima kasih ya Kang. Oke, sama-sama semuanya. Semoga sukses selalu ya. Amin. Akang juga. Udah, itu aja? Udah. Ya. Oke, boleh. Terima kasih. Ya, sama-sama.